Welcome back again. Balik lagi sama aku Amelia di sini, dan sesuai sama janji aku, part pertamanya yang dimana aku menjelaskan awal mula terkena tumor payudara itu, ciri-cirinya kayak gimana gitu kan. Terus yang keduanya juga vlog ataupun dari vlognya juga, bila kalian belum tonton dulu. Terus ini sekarang aku akan melanjutkannya dari kedua hal tersebut, yaitu adalah part 3-nya berarti ini ya. Oke, jadi awal mulanya itu kan setelah pengobatan yang pertama itu selesai dan berhasil gitu kan. Dan seperti yang udah aku ceritain, aku juga nggak tahu kalau itu akan tumbuh lagi. Ternyata itu benar-benar tumbuh lagi di tahun 2020 itu juga. Jadi selang beberapa waktu udah beres di operasi, nggak nyampe setahun bahkan kan, nggak nyampe 3 bulan juga kayaknya, udah tumbuh lagi. Nggak tahu udah 2 bulan setelah operasi kalau nggak salah gitu. Dan itu pas waktu tumbuhnya itu emang bener-bener gak kerasa, nggak tahu sama sekali. Cuman karena mungkin mama aku udah ngalamin hal itu gitu kan pada awalnya, jadi dia lebih safety. Pas waktu mandi nih ya, pas waktu mandi dia ngeraba-rabain yang bekas operasinya itu, diraba-rabain, kok ada yang berbeda gitu, kayak seperti ini kayak apa sih, lipatan kulit atau apa gitu kan, apa lipatan lemak ataupun apa, tapi kayak beda teksturnya dari bagian yang lain gitu. Udah bilang lagi ke aku lah, di sana aku periksa lagi, aku pegang-pegang lagi, aku memeriksa menyeluruh gitu. Ternyata emang iya ada bagian yang berbeda, karena kan seperti yang udah aku bilang ya, bekas operasiannya itu kan 1 jengkal dari sini ke sini gitu. Dan itu kalau nggak salah di bagian jengkalan yang jempol kan gini ya posisinya, di jengkalan yang jempol itu kerasa seperti ada lipatan ya, di bekas jahitan ya, di bekas jahitan banget ada lipatan, tapi bukan lipatan, tapi kalau dibilang benjolan juga belum berasa benjolan, lebih keras daripada area yang lainnya gitu. Karena itu kan udah sembuh ya, si bekas operasinya udah sembuh tuh, udah lumayan kering. Aku pegang-pegang seret, iya ada yang beda, tapi ya lagi-lagi ya aku berpikir positif dulu lah gitu. Aku mengira itu tuh adalah bekas dari jahitan yang emang bekas operasi, ataupun kayak lipatan lemak ataupun lipatan kulit yang emang kan dijahit kan, berarti harus ada yang dilipat gitu kan. Nah aku kira kayak gitu, ya udah masih it's okay, ini bukan apa-apa. Selang beberapa lama gitu, ternyata yang tadinya itu seperti kayak berbentuk aneh aja gitu kan, teksturnya aneh aja, kok malah makin lama itu berubah ke berbentuk bulat benjolan lagi. Iya benar, dan kecil ukurannya, kecil, ternyata bisa dimainin. Tapi ini ya kecil, tapi nggak lebih kecil dari ukuran yang kemarin yang pas waktu pertama itu. Jadi lebih sedang lah dibilangnya. Kok kayak gini lagi? Aku semakin agak takut dong di sana. Takutnya ini keulang lagi hal seperti yang kayak kemarin. Ternyata bener lah. Karena selang beberapa lama-lama lagi, ternyata itu tuh benjolan itu, si bulat itu makin terlihat lebih bulat lagi. Dan yang aku ketahui di sini adalah si benjolan ini tumbuhnya jauh lebih cepat ketimbang yang pertama loh. Kalau yang pertama kan tumbuhnya pelan gitu, seakan nggak kerasa. Tapi kalau yang ini selama dalam 1 bulan itu tumbuhnya tuh emang benar-benar kerasa banget gitu. Jadi teksturnya, ukurannya itu lebih kayak lebih cepat untuk ngegedeinnya gitu loh. Dan pada waktu itu juga aku juga telat nanganinnya lagi gitu loh. Itu juga masih tetap kontrol ke puskesmas gitu kan ya, kontrol ke dokter-dokter yang emang umum lagi. Dan mereka juga pernah nanya, oh ini bekas operasi ya, gini. Mereka juga nggak terlalu ngeh kalau itu tuh benjolan lagi. Udahlah kita, aku ngasih obat lagi terus-terusan gitu kan di sana. Dan sampai akhirnya di pas waktu aku mau nyiapin, udahlah ini harus dicek lagi nih ke dokter, ternyata benjolannya udah gede lagi dong, udah gede banget gitu di sana. Dan sampai akhirnya ternyata pas waktu benjolan itu gede itu selang beberapa waktu ya, kalau nggak salah mungkin sekitar 6 bulanan,
itu ukurannya udah fantastis banget. Mungkin nanti aku akan tunjukin video fotonya. Karena kan yang kemarin tuh ukuran segede bakso kayak gini kan, ini jauh lebih gede banget gitu. Dan bahkan lebih gede dari kepalan tangan orang dewasa. Lebih gede dari aku, lebih gede dari kepalan tangan cowok tuh lebih gede. Sampai akhirnya kita periksa lagi, ukurannya udah benar-benar gede. Ya udah, ini emang benar-benar harus diperiksa dong gitu kan katanya, udah harus benar-benar dikontrol gitu. Sampai akhirnya ada yang aneh nih di pas waktu benjolannya ini. Ternyata benjolannya itu mengakibatkan si payudara beliau tuh luka. Yang bekas kiri kan emang bekas jahitan kan ya, bekas operasi yang pertama itu luka. Jadi timbul seperti kayak kayak jerawat. Awalnya kayak jerawat bintik gitu, terus ngebesarin lah jerawat itu gitu kan, ngebesarin, kita rawat, kita obatin, kita kasih antiseptik segala macem gitu kan. Dan ternyata lukanya tuh keluar kayak kalau kalian pencet jerawat tuh kan kayak bus gitu, kayak keluar cairannya gitu kan. Itu juga sama kayak gitu. Dikira bukan apa-apa lah ya, cuman kayak ya jerawat ataupun apa aja gitu kan. Ternyata makin didiemin, si luka itu makin lebar, makin menganga buka. Dan juga didorong sama si benjolan itu. Si benjolan itu tuh udah bukan berbentuk bulat lagi, tapi udah berbentuk kayak oval kayak gini. Tapi ukurannya gede ya, lebih gede dari ini. Jadi ada kerucut gitunya, itu mendorong si luka lebih menonjol gitu. Dan kalian tahu, wah, ini ngeri banget sumpah. Lukanya itu kulit gitu, kulit dia bolong segini bolongnya. Itu kulit loh, kulit di payudara bolong karena tertekan sama si benjolan yang ada di dalam payudara itu, tertekan buat keluar. Dan dagingnya itu keluar kelihatan menonjol keluar gitu loh, basah gitu. Wah, ini benar-benar aku ngelihatnya tuh ngeri gitu kan, semengerikan itu ya. Bloodnya itu keluar, cairan putih ya yang kita sebut nanahnya juga keluar, itu benar-benar keluar gitu, netes terus. Dan itu tuh aku kagetnya pas waktu mama aku mau tidur, ketekan sama bantal kan, seret ketekan, pes gitu kan, itu keluar. Dan nggak berhenti lah sampai 1 malam, nggak berhenti cairan itu. Sampai akhirnya kita malam-malam tuh ribet nih keluarga, bawa ke dokter umum yang emang masih pada buka pada malam itu ya. Kita bawa seret gitu, kita cek, diobatin lah. Wah, katanya ini udah parah, udah harus dibawa ke rumah sakit, lakukan operasi aja gitu. Karena si luka ini udah benar-benar bolong kayak gini, si dagingnya tuh bolong dan dagingnya keluar mencuat gitu loh. Ngeri kan gitu. Jadi udah nggak bisa ditutupin gitu. Cuman ya udahlah, si dokternya cuman kasih perban sama obat-obatan ala kadarnya aja, yang dimana kita obatin di rumah. Dan pas waktu diobatin, aku nanya ke beliau, sakit nggak, perih nggak? Pas waktu kita obatin, ternyata nggak kayak nggak kerasa perih, nggak kerasa sakit tuh nggak gitu loh. Padahal itu luka menganga banget. Ya logikanya kalau kita jatuh aja kan kita luka kebuka kayak gitu, kalau diobatin perih ya. Ini enggak. Padahal dagingnya keluar, mencuat keluar gitu. Jadi si kulitnya tuh kebuka, cuman dagingnya doang yang nongol. Itu tapi nggak sakit katanya. Nggak tahu karena ketutupin sama si rasa benjolannya atau gimana, nggak tahu ya. Udahlah, di sana tuh dibalut sampai akhirnya kita kebesokan harinya bawa ke rumah sakit. Iya, namanya dokter ya gitu. Ya mereka tenang-tenang aja. Oh, sampai kayak gini, kenapa kok nggak dari kemarin-kemarin? Ya itu lagi kita salahnya gitu loh. Sampai akhirnya kata dokternya, udah kita lakuin operasi aja. Ini sebelumnya udah dilakuin operasi ya? Udah gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Karena seperti yang udah dibahas di video yang selanjutnya kan, kita juga sebelum ngelakuin itu tuh ada pemeriksaan rutin lagi dulu gitu kan. Jadi sebelum masuk ruangan ada pemeriksaan dulu, dan memilih dokternya lagi. Kebetulan dokter yang bekas nanganin operasian yang pertama itu dilakuin, dokternya itu udah nggak ada, udah pindah, mungkin udah dipindahin ke rumah sakit yang lain. Karena kan kalau penyakit yang kayak gini, kalau kita udah ditanganin sama satu rumah sakit, kita harus balik ke rumah sakit itu lagi buat ditanganinnya.
Atau kalau kita ditanganin sama dokter yang dulunya siapa, kita harus balik lagi ditanganin sama dokter yang sama lagi, karena emang maksudnya kayak gitu kan. Karena kan si dokter itu pasti punya riwayatnya, yang bekas penyakitnya dulu kayak gimana, segala macam gitu yang emang dibutuhin gitu loh. Jadi emang kita kalau udah berobat ke satu hal, kita harus balik lagi berobat ke itu lagi, nggak boleh ke yang berbeda gitu. Karena kebetulannya si dokternya itu udah nggak ada, udah dipindahin mungkin tugasnya, jadi aku pakai dokter yang baru lagi, dokter cowok lagi. Ada riwayat medisnya juga, dicocokin juga gitu kan. Ya udah ya, ini emang harus dilakukan operasi secepat mungkin, jadi kita akan jadwalin operasi lagi gitu. Dan aku pengennya langsung diobatin hari itu juga siang lukanya itu, tapi ternyata nggak bisa kayak gitu, harus ada prosedur-prosedurnya. Jadi pas waktu hari pertama aku datang berobat sekaligus untuk menjadwalkan operasi, di hari itu juga sih dokternya kayak untuk ya ngobatin lukanya aja dulu lah gitu kan, dikasih obat biar kering dulu si lukanya, karena kan emang harus nunggu jadwal operasi lagi ya selama 2 minggu itu kan, kita harus sabar buat nunggu gitu. Datanglah tibanya masa operasi gitu kan, kita dijadwalkan pagi-pagi banget nih kita datang, dan kalau nggak salah nih di sini ada bekasnya juga ya. Ini tuh dilakuinnya itu, ini pas waktu udah ininya ya, udah hasil operasinya tanggal 4 Januari gitu, 2021. Jadi emang selang setahun ya, selang setahun itu pertumbuhannya cepet banget, dan emang ukurannya jauh lebih gede daripada ukuran yang semula. Mungkin segini, oke, segini bisa jadi. Jadi operasinya itu dimulai pada akhir tahun 2020, tepatnya di bulan Desember, bener-bener akhir tahun banget. Mungkin kisaran tepat tanggalnya tuh tanggal 26 ya, tanggal 26 ataupun 27 Desember gitu kan. Jadi pas waktu tadi aku sebutin ini yang 4 Januari ini tuh adalah hasil dari laboratorium gitu. Nah jadi itu bulan Desember ya, akhir banget di bulan Desember dilakukanlah operasi untuk yang ketiga kalinya. Karena operasi yang pertama, operasi kecil udah dilakuin gitu, udah dilakuin pas waktu pertama itu. Terus yang kedua, operasi besar pengangkatan benjolannya doang. Ini adalah operasi yang ketiga. Bu, kakak gitu, ini operasi yang ketiga kan, berarti iya aku bilang kita mau nggak mau harus mengoperasi semua bagian payudara yang terkena tumor tersebut. Jadi untuk kali ini nggak bisa ada yang disisain selain dari payudara yang sebelah kanan. Jadi harus dikikis semuanya beserta payudara-payudaranya. Pilihan yang sulit ya, agak sedih juga. Tapi di sana ya aku nguatin mama aku juga buat kayak ya udah nggak apa-apa, terimain aja. Yang penting sembuh, nggak kayak gini lagi gitu. Toh waktu dulu juga diangkat benjolannya doang tumbuh lagi kok. Mungkin sekarang emang harusnya dari dulu diangkat sama si payudaranya, tapi kitanya ngeyel, maunya disisain gitu. Ya udahlah, karena di sana aku udah bujuk juga, udah kasih nasihat juga, sampai akhirnya ya udah mama aku mau yang penting sehat buat selama-lamanya gitu. Oke lah, kita setuju untuk diangkat semua bagian payudara yang terkena si tumor itu gitu. Dilakukanlah operasi itu. Kita datang tuh jam 5:30 kalau nggak salah, 5:30 pagi. Kita tunggu dokternya datang dulu, kita kontrol dulu, jadwal dulu, segala macam, cek ini itu dulu. Dan termasuk aku juga cek kayak darah aku, karena kan pada waktu itu udah masuk COVID-19 ya. Jadi kita emang harus dianjurkan cek darah dulu gitu, ngetes apakah kita terkena COVID ataupun enggak. Dan emang sih yang penderita penyakit itu juga emang harus dicek gitu. Kayak mama aku juga, dia dicek untuk tahu terkena COVID ataupun enggak. Kalau misalnya terkena COVID nih pada waktu itu, mau nggak mau operasinya ditunda dulu, harus dirawat dulu untuk penyembuhan COVID-19. Itu mau nggak mau, karena ada tuh yang dimana pasiennya itu sama, gak tahu penyakit apa, tapi sama waktu itu berobatnya sama kita ke dokter yang sama juga. Dia dicek tuh waktu itu, ternyata terkena COVID-19 dong gitu kan. Sampai akhirnya dia harus diisolasi dulu, padahal dia harus melakukan operasi yang sama di hari yang sama waktu mama aku operasi. Tapi karena dia terkena COVID, ya udah mau nggak mau dia harus nunggu dulu selama 14 hari, nunggu masa penyembuhan dulu gitu kan, sampai akhirnya untuk bisa dioperasi lagi. Itu kasihan sih, anaknya juga kayak ya
bingung gitu. Tapi mau gimana lagi, emang harus kayak gitu peraturannya. Alhamdulillahnya mama aku bebas dari COVID dan aku juga bebas juga, karena di sini ada tesnya juga kan ya. Di sini hasilnya non reaktif aku ataupun mama aku. Tapi yang dites awal terlebih dahulu adalah mama aku dulu, karena kan yang mau menjalani operasi dulu ya. Dan aku nyusul karena aku yang nungguin gitu. Terus kita juga dites yang sama lagi, sama dites kayak gini juga gitu, di scan juga segala macem, pokoknya seperti kayak pas waktu operasian yang pertama itu gitu kan. Dan di sana aku masih ditungguin sama saudara aku, masih bisa tuh buat nungguin. Dan dimulai operasinya tuh pada jam 9. Aku bener-bener lama banget nunggu di sana, seret. Aku kira bener-bener sampai sampai sore lah gitu bisa beres. Ternyata belum. Orang lain yang operasinya sama jadwalnya hari itu dengan mama aku udah pada beres nih pas waktu siang hari ataupun sorenya. Mama aku belum. Dan di sana udah nggak bisa nih ditungguin sama lebih dari satu orang. Kalaupun mau ditungguin sama orang lain itu harus gilir. Kalau aku nunggu, saudara aku datang, aku pulang gitu kan. Jadi harus saling gilir, nggak boleh ditemenin. Pokoknya harus satu orang yang nungguin. Mau itu di ruangan ataupun pas waktu nungguin beres operasi. Nah, dari jam 9 pagi beres-beresnya itu jam 1 malam. Aku sendirian di rumah sakit. Maksudnya sendirian tuh nggak sama keluarga gitu kan, sama orang-orang lain aja yang emang pada nungguin kerabatnya, saudaranya gitu, ya keluarganya gitu yang dioperasi juga. Sampai nahan ngantuk banget karena emang biar nggak ngantuk pas waktu keluar gitu kan, beliau beres dioperasi. Tepatnya pada jam 1 malam, wah udah dingin banget, udah capek banget, pinggang, bokong segala macem, ya ampun, lelah banget pokoknya hari itu. Wajah juga udah kucel kumal, nggak tau lah pokoknya gitu kan. Sampai jam 1 nih, tiba-tiba si sapam datang bawain kasur yang ada rodanya gitu kan, kasur pasien dibawa seret ke ruangan operasi. Sampai akhirnya susternya bilang keluarga dari pasien gitu ya. Udah aku samperin, udah nih udah bisa dibawa ke kamar inap. Ya udah dibawa, dan itu kita kurang tenaga ya karena si sapamnya juga balik lagi ke bawah tugas lagi. Jadi aku cuman sama satu perawat doang yang ngedorong. Kalau waktu itu jadi cuman berdua, aku dan perawat doang yang ngedorong. Dan perawatnya cewek lagi, bukan cowok. Didorong lah, kita masuk ke lift sampai akhirnya seret naik ke lantai 2, beres masuk ke ruangan seperti yang udah ada di video dong, itu aku jelasin. Nah, sampailah kita tunggu dulu beberapa lama, kita istirahat segala macam sampai ke aku dipanggil lagi sama dokternya untuk ngambil bekas operasian si benjolan tersebut. Dan itu berat banget, nggak tahu 1 kilo atau berapa ya beratnya, sumpah itu kayak seukuran melon beratnya gitu. Udah berisi cairan pengawet juga kan di dalamnya, dan kata si dokternya ini harus diperiksakan lagi ke laboratorium. Udahlah di sana, aku bawa dulu ke kamar gitu. Aku simpen dulu beberapa hari di sana karena emang aku harus jagain mama aku juga. Wah, pokoknya sedih banget pas waktu dirawat di masa COVID-19 ya, di masa virus itu datang. Pokoknya kemana-mana sendirian gitu. Ditinggal sedikit kan emang gak bisa, karena kalau ditinggal sedikit cuma ada satu orang yang nungguin. Kalau mama aku sadar terus kayak gimana gitu. Itu puasa dulu kan, sebelum dilakukan operasi kan puasa dulu. Terus juga masih belum bisa minum setelah sadar karena harus nunggu si perutnya bergejolak dulu baru bisa dikasih minum dikit-dikit. Dan gak bisa ditinggal sama sekali gitu. Tapi pas waktu aku mau beli makanan ya udahlah gitu, aku tinggal dulu mau nggak mau gitu. Sampai akhirnya beberapa waktu dirawat dan dokternya bilang ini kekurangan darah, HB-nya benar-benar rendah banget, dan itu nggak bisa pulang dulu selama itu belum naik HB-nya. Dan di sana ternyata mama kurang 2 labu, dan nyari darah di saat kondisi COVID-19 itu sulit banget. Stok darah itu kan golongan darahnya O. Stok darah di rumah sakit nggak ada. Sama sekali nggak ada 1 labu pun di rumah sakit. Sampai akhirnya aku memutuskan calling sana sini gitu kan, calling kerabat, temen segala macam untuk nanyain ada yang cocok gak nih golongan darahnya. Oh, susah banget nyarinya. Ada yang cocok gitu kan, yang nemenin ternyata cocok ya sama. Tapi karena ada 1, 2, 3 hal yang mengharuskan itu nggak cocok didonorin gitu. Karena kan kalau mau donor darah tuh harus fisik tuh harus sehat, nggak boleh bekas sakit, nggak boleh begadang semalamnya, ataupun nggak boleh bekas minum obat semalamnya, segala macam itu nggak boleh gitu kan. Harus benar-benar selama 24 jam sebelum mau donor darah itu benar-benar harus kondisi fit tanpa ada masukan apapun selain dari makanan minuman normal aja. Aku juga sampai cari ke PMI gitu kan, dan kosong banget, nggak ada sama sekali. Ada juga yang golongan darahnya yang beda gitu, kayak A gitu kan.
Ya udahlah, di sana nyari lagi. Hari pertama tuh nggak ketemu tuh si golongan darah itu. Hari keduanya lagi pas waktu aku kunjungin PMI itu, wah kebetulan banget pas waktu aku datang kan tuh nggak ada sama sekali golongan darah yang sama. Terus juga aku bawa pendonor juga, ternyata nggak bisa buat didonorin darahnya karena yang tadi itu alasannya. Pas waktu aku mau pulang itu ternyata, ini nggak masuk ke dalam video ya karena emang nggak sempat aku videoin. Pas waktu di PMI itu, pas waktu aku mau pulang, ya udah aku nyerah, nggak ada nih gitu. Ternyata tiba-tiba dipanggil dong sama petugas PMI-nya, "Kak, butuh golongan darah." Oh ya, kebetulan ada satu yang nggak diambil sama si pemesan waktu itu. Jadi nggak keburu diambil, di pemesannya batal buat ngambil. Akhirnya aku ambil walaupun cuma 1 labu. Itu rasanya seneng banget. Syukur banget ya aku terimain, karena susah itu buat nyari gitu. Kalau enggak kan emang kondisinya nggak akan pulih-pulih gitu. Aku bawa lah gitu si darah itu ke rumah sakit. Oke lah, masuk nih 1 labu, kurang 1 labu lagi, cari lagi dong ke sana kemari lagi, cari ke berbagai PMI yang ada di kota aku kan, cari ke sana kemari nggak ada. Tiba-tiba aku dapat info lah dari kerabat aku juga, kalau di PMI ini katanya tuh ada nih gitu. Aku cek malam-malam, jam 10 malam aku cek itu ke sana. Alhamdulillah ada 1 lagi, bener-bener 1 lagi itu ada. Aku seneng, aku bawa malam-malam banget tuh, jam 11-an lah aku nyampe ke rumah sakit, atau setengah 12 kalau nggak salah. Bawa, langsung aku kasih gitu kan, dan sana langsung dimasukin lah si darah yang kedua itu. Sampai akhirnya nunggu kebesokannya HB-nya naik dan kondisinya udah bener-bener full sehat gitu. Udah kembali normal lagi, udah tunggu 1 harian lagi baru bisa pulang lah gitu kan, udah nggak butuh donor darah lagi. Dan sedih juga karena emang apa-apa aku harus jalanin sendiri gitu. Dia mau makan aja sampai disuapin sama pengunjung pasien yang lain ya, penjaga pasien yang lain gitu, ataupun sama perawatnya juga dibantuin gitu. Karena kan aku juga ngelewatin hari-hari pergantian tahun baru juga di rumah sakit juga ya. Wah sedih sih gitu. Oke nih, pas waktu udah beres pulang lah gitu kan, udah sehat, udah bisa pulang, dibawa pulang lah gitu sama aku ke rumah. Dan di saat itu aku baru bisa buat bawa si bekas operasian itu ke lab gitu, baru bisa aku bawa gitu kan bekasnya. Dan aku harus nunggu lagi hasilnya keluar, aku kasihin lagi ke rumah sakit. Udah kontrol juga ya, udah aku kasihin ke rumah sakit. Ternyata hasilnya tuh kayak gini, diterimanya kan tanggal 4 Januari ya. Tapi ini sebenarnya nggak selama 1 minggu juga sih, karena pas waktu dijawabnya juga tanggal 7 Januari ya. Jadi ini lebih cepat untuk yang kedua ini. Hasil dari makroskopisnya adalah, aku tempelin di sini juga, jaringan mamae berkulit berputing ukuran 17 cm kali 12 cm kali 10 cm. Ukurannya benar-benar panjang banget, bukan panjang, gede banget ya gitu, lebih gede dari ukuran yang pertama gitu. Warna putih kecoklatan kenyal karena emang bareng sama payudaranya juga kan, dikikis semuanya, nggak disisain satupun gitu. Pada permukaan kulit tampak benjolan ukuran 8 cm kali 7 cm kali 4 cm di pas waktu lukanya itu gitu. Pada lamelasi di bawah kulit tampak massa tumor ukuran 15 cm kali 11 cm kali 9 cm warna putih kecoklatan, sebagian kemerahan, dasar sayatan fascia, kelenjar getah bening tidak ditemukan. Itu hasil dari makroskopisnya. Terus hasil pemeriksaan dari mikroskopisnya seperti ini. Sediaan biopsi mamae berupa massa tumor terdiri dari sel-sel stromal yang tumbuh hiperplastis, inti pleomorf ringan, mitosis ditemukan 5-9/10 lpd. Wow. Di antaranya tampak duktuli kelenjar mamae, dilapisi epitel torak rendah, inti dalam batas normal. Pada bagian lain tampak perdarahan yang luas. Emang luas banget sampai ke deket ketiak ya. Pada bagian luar dilapisi epitel gepeng berlapis kulit, inti dalam batas normal. Jadi kesimpulan yang bisa diambilnya, borderline pilodes tumor AR mamae, dextra atau sinistra. Jadi maksudnya di sini adalah kesimpulannya, ini udah jelas nih, ini itu tumor. Tapi yang masih ditanda tanyakan, jadi si tumor ini tuh nggak diketahui masa dia itu tumor jinak ataupun tumor ganas. Ini tuh si tumor ini di antara jinak sama ganas. Jadi hasil pemeriksaan yang kemarin gitu kan, hasil pemeriksaan yang tahun waktu itu terkena pertama kali itu kan disimpulkan bahwa tumornya tumor jinak ya,
termasuk kategori ringan. Tapi yang ini tuh dibilang jinak bukan, dibilang ganas juga bukan, tengah-tengah. Jadi ini jinak, ini ganas. Nah, tumor ini tengah-tengah, tapi lebih ke menjerumus ganas dari awal juga sebenarnya. Tapi karena kurang pantauan, jadi pada waktu itu dokternya bilang ini harus sering-sering dipantau. Dan lebih bagusnya lagi, ini harus dirujuk ke Rumah Sakit Bandung, Hasan Sadikin Bandung pada waktu itu seharusnya, karena untuk mengetahui kelanjutan ini tuh kayak gimana. Ditakutkan ini tuh bener-bener tumor ganas gitu. Takut dong waktu itu aku, wah udah kayak perasaan nggak tenang sama sekali gitu. Ini udah gak beres nih, harus kayak gimana gitu. Ya udah, aku terima kenyataan lah. Oke, mau kayak gimana pun aku terima itu. Pokoknya aku nggak boleh kecolongan lagi. Sampai akhirnya waktu itu kan dokternya emang nyuruh untuk langsung periksa aja ke rumah sakit ya di Bandung untuk lebih menangani lebih dalam penyakit ini gitu. Oke, kita akan terima respon itu setelah nanti ini ada perubahan apa enggak. Dan ternyata sama sekali nggak ada perubahan apapun yang terjadi lagi. Itu bener-bener cerita yang bener-bener panjang banget ya, dari hasil yang pertama sampai yang kedua. Dan yang di kedua ini tuh bener-bener bikin mengejutkan banget ya, seperti ini nggak diketahui ternyata. Tapi alhamdulillah sampai detik ini aku ngepost, dan untuk kedepannya insya Allah, amin, mudah-mudahan nggak akan tumbuh-tumbuh lagi gitu. Itu riset yang bener-bener lama banget aku pelajarin. Sampai detik ini baru bisa aku speak up ke kalian, kasih tahu semua ini ke kalian buat jadi pelajaran penting bagi kita semua, agar kita nggak boleh teledor gitu untuk hal sekecil apapun penyakit dalam tubuh kita. Apalagi pada waktu itu aku di masa pandemi juga, agak masa-masa menyedihkan juga, sulit juga apa-apa sendiri. Karena waktu itu jauh dari keluarga juga ya, jauh dari kerabat juga, jadi susah untuk apa-apa. Jadi ya jalannya sendirian di masa-masa genting. Ya bisa dibilang berat lah. Tapi mau gimana lagi, kita harus terima takdir, terima keadaan. Kalaupun mau dibilang nangis juga, waktu itu aku mau nangis, tapi aku kuat-kuatin demi mama aku, biar dia kuat. Karena aku kan anak satu-satunya ya, jadi aku anak tunggal gitu loh. Jadi kalaupun semisalnya aku nggak kuat, ya dia juga nggak kuat. Dan lagi kan papa aku juga nggak di samping aku. Udah gitulah pokoknya, untuk dewasa ngerti lah gitu. Jadi aku benar-benar sendiri sebagai seorang anak tunggal, ngejalanin semua hal itu sendirian, nerima takdir itu sendirian. Rasanya nggak segampang itu, rasanya berat banget gitu, sulit itu yang bisa aku jalanin pada waktu itu. Tapi ya gimana lagi, kata aku juga ini udah takdir dan emang udah pengalaman juga. Dan mungkin apa sisi positifnya, sisi baiknya, aku bisa ambil semua ini sebagai hikmah yang bisa aku kasih tahu ke kalian, biar kalian lebih safety pada diri kalian sendiri, keluarga kalian sendiri, lingkungan kalian sendiri, orang-orang kalian bisa menjaga mereka semua agar tetap sehat, dan juga ngelindungin mereka semua dari bahaya penyakit apapun itu gitu kan. Karena di yang kedua ini benar-benar menguras tenaga banget, benar-benar menguras emosi banget gitu, yang sama sekali nggak diharapin gitu. Semengerikan itu pun nggak aku tunjukkan semuanya full, apalagi kalau sampai sama luka-lukanya aku tunjukkan full gitu. Nggak berani sih aku tunjukin, mungkin akan ngeri juga kali ya buat diliatin. Kalau semisalnya ada siapapun itu yang mengalami hal yang serupa, kalian nggak boleh telat untuk periksain. Lebih baik periksa dari awal sebelum telat. Sedia payung sebelum hujan, itu peribahasa yang tepat banget buat kejadian kali ini yang aku alamin. Ya harus kayak gimana lagi, udah kayak gini, mungkin ini emang yang terbaik buat kita gitu. Jadi kita harus bisa menerimanya, jangan menyalahkan takdir juga gitu kan. Ya anggap aja, pokoknya kita harus berpikir positif aja, ini semua akan ada hikmahnya suatu saat nanti gitu loh. Nggak mungkin kan kita dikasih cobaan yang berat kalaupun kita nggak bisa untuk menjalanin cobaan itu gitu loh. Setelah dilewatin, setelah dijalanin, beres dong akhirnya masalahnya gitu kan. Well, aku juga tahu di luaran sana banyak juga orang yang ngalamin hal yang mungkin bisa istilahnya serupa sama yang aku alamin pengalamannya. Tapi ada yang berani speak up, ada juga yang enggak gitu kan. Di sini aku beranikan diri untuk speak up gitu loh. Oke, jadi mungkin sampai di sini untuk aku berbagi pengalaman aku sama kalian. Terima kasih buat kalian yang udah tonton ataupun dengerin.
pengalaman cerita aku dari part pertama, part kedua, ketiga ini yang terakhir gitu. Terima kasih banget. Dan aku mau mengucapkan minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun apapun di video ini ataupun video-video sebelumnya. Nah, buat kalian juga yang pengen ada pertanyaan seputar ini semua, kalian boleh, ataupun pertanyaan apapun itu ya, kalian boleh simpan di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya aku sempat jawab, aku pasti akan jawab. Tapi kalau misalnya nggak sempat jawab, aku mungkin akan jawab di next videonya gitu kan. Aku akan jawab di videonya, di speak up video aja gitu loh. Oke, sampai di sini dulu ya. Aku mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang tonton dari awal sampai akhir. And see you next time. Bye-bye.